Laras, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Ikatan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Utara turut andil dalam meningkatkan gerakan literasi. Mereka berinovasi dengan menciptakan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah jalinan komunikasi dan saling berbagi informasi antar taman baca masyarakat di Sumatera Utara. Aplikasi Kedan Literasi namanya. Seperti apa pemirsa? Kami punya liputannya untuk Anda. Ikatan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Utara berinovasi membuat sebuah aplikasi bernama Kedan Literasi. Ini merupakan aplikasi yang dapat membantu para pegiat literasi dan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM di Sumatera Utara untuk bisa saling terhimpun, terhubung, dan berkolaborasi satu sama lain. Aplikasi Kedan Literasi digagas oleh Ikatan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Utara berdasarkan survei mereka di lapangan. Dari hasil survei didapat sejumlah permasalahan pada TBM, yakni penyebaran dan geliat TBM yang belum merata, terbatasnya ketersediaan bahan dan relawan, tidak adanya basis data TBM, dan lemahnya adaptasi literasi digital dalam geliat TBM. Kita melihat ya literasi masyarakat Indonesia secara umum dan Sumatera Utara tentunya. Kita melakukan peninjauan ke beberapa TBM. Nah, kita tahu bahwa TBM ini adalah unit paling inti dalam gerakan literasi masyarakat gitu. Kalau TBM-nya belum berhasil meningkatkan literasi masyarakat, nah bagaimana literasi masyarakat kita bisa meningkat? Nah, oleh karena itulah kami ingin mencari solusi dengan mengadaptasikan era baru, era digital, maka kami telah menginisiasi sebuah aplikasi Kedan Literasi. Aplikasi Kedan Literasi dapat diakses melalui tautan www.kedanliterasi.com. Aplikasi ini memiliki sejumlah fitur menarik, seperti pondok literasi yang menyajikan data TBM dan pegiat literasi, game dasar literasi, membantu mengenalkan 6 dasar dimensi literasi yang harus dikuasai, pasar literasi, menu yang mewadahi akun pegiat literasi yang ingin menjual produk olahannya, cerita rakyat, berbagai kamus, unggah konten, dan agenda literasi. Selain menyasar pada pegiat TBM dan literasi, aplikasi Kedan Literasi juga dapat diakses oleh masyarakat umum. Aplikasi ini kan selain untuk masyarakat, tentu kita kan ini bawa ke nasional. Kita kan ada lomba Ikatan Pemilihan Duta Bahasa Nasional. Nah, kita ingin tunjukkan Sumatera Utara telah berbuat ini. Mudah-mudahan ini bisa diadaptasi dan ditindaklanjuti oleh atasan Balai Bahasa, yakni Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bisa dikembangkan kembali, sehingga aplikasi ini punya dukungan yang kuat secara nasional bahkan, untuk inovasi, kemudian kemudahan akses, bisa lagi kemudian nanti fitur-fitur yang lebih ditambah, dan sebagainya gitu. Ali Imran, selaku pegiat literasi dari TBM Lingkaran, sangat mengapresiasi inovasi aplikasi Kedan Literasi ini. Karena baginya, aplikasi ini dapat membantu ia dan para pegiat literasi lainnya untuk dapat bertukar informasi. Apalagi, aplikasi ini sangat berguna bagi TBM dan pegiat literasi yang berada di pelosok daerah, yang masih minim dalam proses pengembangan TBM-nya. Aplikasi Kedan Literasi ini sangat bagus karena aplikasi Kedan ini memuat banyak fitur-fitur yang bermanfaat untuk orang banyak untuk mengakses dan mengupload konten-konten yang bermanfaat di aplikasi Kedan Literasi. Kita juga tahu bahwasannya sekarang kita berada di revolusi 4.0, di mana kita memanfaatkan digital sebagai media untuk mencari informasi, baik informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Sumatera Utara, khususnya para pegiat literasi. Diharapkan aplikasi Kedan Literasi ini semakin dikenal oleh masyarakat, serta dapat membantu TBM dan pegiat literasi dalam meningkatkan minat dan kemauan membaca di tanah air.
Terbiasa hidup bertani menjadikan warga desa Rumah Mbacang, Kecamatan Namorambe, Deli Serdang kurang cakap dan tidak memiliki keterampilan selain bercocok tanam. Oleh karenanya, pihak pemerintah desa memberikan pelatihan kepada warganya berupa keterampilan membuat batik jumputan. Diharapkan pelatihan ini bisa menambah pengetahuan dan penghasilan masyarakat selain bertani. Desa Rumah Mbacang adalah sebuah desa di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini berada sekitar 20 km dari kota Medan. Mayoritas penduduk di desa ini bersuku Karo dan bekerja sebagai petani. Guna meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakatnya, maka pihak pemerintah desa Rumah Mbacang menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan kepada warganya. Seperti kali ini pemirsa, mereka diajarkan membuat batik jumputan. Selain meningkatkan kemampuan warga desa, khususnya kaum perempuan, pelatihan ini diharapkan menjadi sumber mata pencarian baru. Nah, jadi inilah kita, pemerintahan desa ingin menggali kemampuan ibu-ibu desa kita dengan melaksanakan pelatihan seperti saat ini, supaya dapat membantu perekonomian rumah tangga mereka. Dengan menghadirkan pelatih profesional dari Anarubi Moda, kegiatan ini diikuti oleh 20 ibu rumah tangga. Dalam membuat batik jumputan, pelatih terlebih dahulu menjelaskan tentang batik jumputan dan peralatan apa saja yang digunakan. Kemudian mereka diajarkan untuk melipat kain putih dan memberikan tanda pada kain untuk membuat motif. Pada tahap ini, tanda pada kain harus diukur sesuai jaraknya, agar menjadi motif yang rapi dan indah. Kain yang sudah diberi tanda, lalu diikat. Setelah itu kain direndam ke dalam rebusan air yang sudah dicampur dengan pewarna. Untuk hasil yang maksimal, proses perebusan sekitar 45 menit hingga 1 jam. Apabila sudah selesai, kain ditiriskan dan dibilas menggunakan air. Kemudian, ikatan dilepas satu persatu untuk melihat hasil motif dari kain batik jumputan. Pelatihan ini tentu sangat berarti bagi warga desa Rumah Mbacang. Apalagi, batik jumputan merupakan hal yang baru bagi mereka. Hal ini disampaikan oleh Buaten Beru Barus. Wanita berusia 70 tahun ini begitu antusias mengikuti pelatihan ini. Baginya, pelatihan ini dapat menambah ilmu baru bagi dirinya dan teman-temannya dan menjadi peluang usaha yang dapat mereka jalankan ke depannya. Kami mama-mama yang di sini sangat senang, nakku, sangat bersyukur lantaran kami dapat belajar gini. Dan dari kalian, ada bantuan kalian kemarin untuk mengajari kami. Kalau dari dulu-dulunya kami nggak pernah ada kegiatan macam apapun di sini, nakku. Makanya kami sangat bersyukur kali gini. Harapan kami sangat besar, nakku, lantaran kami mau ingin terus ini belajar semua. Walaupun kami udah tua, masih ada semangat gitu untuk belajar. Ya, harapan kami selaku pemerintahan desa, terkhusus saya sebagai kepala desa, ya dari hasil pelatihan ini nantinya jangan sampai di sini aja. Kalau bisa mereka kembangkan, mau itu secara pribadi atau itu secara kelompok. Nah, seperti yang kami bilang dari awal, bisa dikembangkan di UKM-UKM desa ataupun di BUMDes desa. Pelatihan ini seperti oase yang memberi kesegaran berupa ilmu baru bagi warga desa Rumah Mbacang dalam mewujudkan cita-cita desa, yakni memiliki SDM yang unggul dan sejahtera. Pandai Sike terletak di ujung paling barat Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari tanah ini, masyarakatnya dikenal ahli menenun dan seni mengukir kayu. Dua keterampilan ini adalah warisan dari leluhur mereka yang terus dilestarikan. Ini pertanda bahwa masyarakat Minang memiliki seni bernilai tinggi. Lalu bagaimana mereka mempertahankan warisan budaya ini? Berikut liputan selengkapnya. Selamat datang di Pandai Sike,
daerah subur nan indah yang terletak di ujung paling barat Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pandai Sike dihuni lebih dari 5.000 jiwa. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, penenun, dan pengrajin seni ukir kayu. Oleh karena itu, Pandai Sike pun menjadi daerah produktif dengan anak nagari yang terkenal piawai menenun dan mengukir kayu. Kerajinan tenun songket di Sumatera Barat tidak hanya terdapat di nagari Pandai Sike, melainkan tersebar di beberapa daerah. Namun Jasper dan Mas Pirngadi dalam bukunya menyebutkan, pusat kerajinan tenun di Minangkabau antara lain terdapat di Pandai Sike. Di sana juga disebutkan bahwa tenun di sini telah ada dan berkembang sejak tahun 1850. Seni kerajinan tenun songket di sini merupakan kegiatan produktif yang bentuknya industri rumah tangga. Bisa dipastikan, hampir di setiap rumah terdapat alat tenun yang diletakkan di dekat jendela untuk mendapatkan pencahayaan yang cukup. Bagi masyarakat Pandai Sike, kegiatan memproduksi songket secara turun-temurun sudah menjadi tradisi luhur yang terus dijaga sampai hari ini. Kegiatan menenun diajarkan ke tiap generasi dengan pola pewarisan yang berantai. Pewarisan tersebut dilakukan hanya dalam satu garis keturunan, seperti pewarisan yang dilakukan seorang nenek kepada cucunya, seorang ibu kepada anak gadisnya, demikian seterusnya. Ruang lingkup pewarisan ini tidak boleh keluar dari garis keturunan, dikenal dengan sebutan saparwi. Kemudian pewarisan biasanya terfokus kepada anak perempuan. Inilah yang membuat peran sebagai penenun lebih banyak dilakoni oleh kaum perempuan. Di Pandai Sike, ada sebuah prinsip yang mengatakan, bukan perempuan Pandai Sike jika tak bisa menenun. Tidak sembarangan, orang yang berhak memiliki keterampilan menenun diatur sesuai dengan konvensi adat yang berlaku di Pandai Sike, yakni hanya mereka penduduk asli, orang yang sudah menetap lama dan sudah menjadi warga nagari Pandai Sike atau Malako, serta orang yang menikah dengan warga asli nagari Pandai Sike. Ada pula sumpah dari para leluhur yang masih diyakini bahwa kepandaian bertenun tidak boleh diwariskan keluar daerah. Bila sumpah itu dilanggar benar atau tidaknya, diyakini akan membawa petaka dalam kehidupan. Dulunya tradisi kampung tuh, kalau diajarkan tentu orang banyak pandai kan itu kalau orang dahulu. Tetapi kalau sekarang kan enggak. Kalau di pemerintah apa yang dapat diajarkan kan gitu. Harus diajarkan, harus disebarkan kan gitu. Tapi kalau orang dulu tuh enggak boleh diajarkan. Di Padang Panjang sudah belajar orang, di Payakumbuh, di Padang, di Indaruang. Sudah banyak orang menenun. Bahkan kemarin sudah diajarkan pula orang yang menghuni inovasi tenunan nanti itu. Sudah diajarkannya pula ke Maluku. Ketika kaum perempuan menenun, maka kaum laki-laki di Pandai Sike mewarisi kemampuan seni mengukir kayu. Seni ukir kayu di sini tersohor berkat tangan kreatif Chan Umar, sosok seniman pelestari dan pengembang seni ukir khas Minangkabau berprestasi. Motif ukiran kayu ini sama persis seperti motif songket. Motif-motif yang memiliki kedalaman makna ini diukir pada media kayu pohon meranti. Layaknya tenun songket, proses mengerjakan ukiran kayu ini juga membutuhkan ketelitian. Mulai dari menggambar pola ukiran, memahat, menghaluskan, sampai pada proses pengecatan. Menenun dan mengukir kayu, dua warisan luhur Pandai Sike yang mengandung nilai-nilai acuan dalam hidup sebagai manusia di muka bumi. Kesakralan, keindahan, ketekunan, ketelitian, dan kesabaran tergambar dari proses dan karya asli dari Pandai Sike ini. Dalam segmen Sekitar Kita kali ini, kami akan mengajak Anda melihat jejak peradaban dan perdagangan dunia di situs Bongal, Desa Jago-Jago, Tapanuli Tengah.
Situs ini bahkan lebih tua 200 tahun dari situs Lobu Tua di Barus. Hal ini terbukti dari temuan arkeologi yang menunjukkan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-6 Masehi. Keunikan situs ini mendorong pemerintah Tapanuli Tengah menjadikan situs Bongal sebagai cagar budaya yang wajib dilestarikan dan objek wisata yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat setempat. Kita ke depan itu berharap juga perlu sosialisasi akan arti penting kawasan ini, tidak hanya bagi masyarakat Jago-Jago khususnya, tapi secara lebih luas bahkan untuk masyarakat di Sumatera, bahkan Nusantara, Indonesia, bahkan juga dunia. Jadi kalau kita tidak mendukung dengan secara keseluruhan atau secara kafah, maka yang dirugikan bukan kita, bukan orang lain. Yang dirugikan masyarakat yang terdekat di daerah itu sendiri. Selamat datang di Tapanuli Tengah, negeri wisata sejuta pesona. Kabupaten yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera ini memang terkenal dengan keindahan alamnya. Namun, Tapanuli Tengah juga populer sebagai daerah yang memiliki nilai sejarah peradaban Nusantara. Di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, 10 menit dari Kota Pandan, terdapat sebuah situs arkeologi yang menyimpan jejak peradaban dari abad ke-6 Masehi. Situs Bongal namanya. Lokasi situs dapat dituju menggunakan perahu warga melintasi kawasan hutan mangrove. Oleh masyarakat sekitar, Bongal merupakan salah satu jenis pohon. Disebut situs Bongal karena lokasinya tepat berada di bawah Bukit Bongal. Tahun 2019, Balai Arkeologi Sumatera Utara melakukan ekskavasi di lokasi ini. Dari penelitian tersebut, ditemukan berbagai artefak seperti manik, keramik dari Tiongkok, kaca dari Timur Tengah, kuali gerabah dari India, beserta kepingan papan kayu bertuliskan aksara Palawa hingga arca patung Ganesha. Ada juga koin dinar era dinasti Umayyah dan Abbasiyah dari abad ke-7 sampai 8 Masehi. Temuan-temuan arkeologi ini menunjukkan bahwa situs Bongal berusia lebih tua 200 tahun dari situs Lobu Tua di Kota Barus. Dari temuan sementara, hasil temuan permukaan maupun ekskavasi kami, saya bayangkan ini adalah satu kawasan pelabuhan. Pelabuhan yang didatangi pelaut pedagang dari berbagai macam tempat, Nusantara hingga mancanegara, dengan berbagai kepentingan, berniaga. Soalnya datanya ini kan sudah, menurut saya akan merubah historiografi kita, historiografi Indonesia. Khususnya terkait dengan masa-masa awal interaksi dengan kawasan di luar Nusantara. Termasuk juga yang jadi isu yang sering kali jadi bahan perdebatan adalah kapan sih Islam pertama kali masuk ke Nusantara. Ada berbagai teori, tapi data yang kami temukan di sini buktikan bahwa Islam itu sudah hadir di Nusantara bahkan sejak abad pertama Hijriah. Awalnya situs Bongal ditemukan oleh warga setempat ketika aktivitas mendulang emas masih marak mereka lakukan. Sebenarnya pekerjaan utama warga desa Jago-Jago adalah nelayan. Namun ketika hasil dari laut tidak cukup, mendulang emas menjadi pencarian alternatif. Untuk melindungi aset budaya situs Bongal, pemerintah Tapanuli Tengah telah mengeluarkan larangan penambangan emas. Sebab aktivitas ini dapat merusak upaya rekonstruksi sejarah. Ya, yang namanya situs itu memang harus diselamatkan dia kan. Artinya situs itu kan peradaban seluruh manusia pada zaman era dulunya gitu kan. Jadi kalau itu nggak diselamatkan, berarti sejarahnya kan hilang kan gitu. Nah, jadi cuman penanggapan masing-masing masyarakat itu berbeda-beda. Artinya berbeda-beda, ada tanggapan masyarakat itu yang lebih baik ke depannya, ada juga yang kurang baik kan begitu. Artinya begini, mereka menanggapi itu seolah-olah kalau kita dilarang, kalau mereka dilarang itu menggali gitu ya. Seolah-olah mereka yang terancam gitu.
artinya hilanglah pencarian masyarakat, kan begitu. Tetapi mereka tidak melihat sisi yang lain yang dikatakan oleh pemerintah tadi. Artinya situs atau sejarah itu kan bisa hilang begitu saja kalau daerah situs itu kalau nggak diselamatkan. Gitu. Harapan warga disambut baik oleh Abu Bakar, pemilik PT Media Literasi Indonesia asal Solo. Bergerak di bidang percetakan buku sejarah, ia tertarik dengan nilai histori situs Bongal, khususnya sejarah peradaban Islam yang ada pada masa itu. Hal ini mendorong Abu berencana membangun sebuah museum situs Bongal. Nantinya, museum situs Bongal akan dikelola oleh warga dan pemerintah setempat. Ada 10 jenis dunia industri yang sementara ini kita temukan, artinya kita berusaha merekonstruksi kembali nanti dengan situs ini. Di situ ada pemukiman penduduk zaman waktu itu, mungkin seperti rumah panggung, dan ada dunia industri di situ. Nah, nanti kan bisa untuk edukasi masyarakat itu, khususnya anak-anak pelajar di era itu sudah berkembang di sini. Nah, itu harapan dari pembuatan situs ini sendiri. Intinya kita membuat situs ini bukan untuk kepentingan ini sendiri, tapi untuk kepentingan edukasi masyarakat. Keunikan fakta temuan arkeologis di situs Bongal membuat para peneliti dan arkeologi menilai situs ini layak ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Itulah mengapa pemerintah juga akan menjadikan situs Bongal sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Harapannya pastinya pembangunannya lebih banyak lagi lah, Bu, ya kan. Pembangunannya untuk menuju akses ke jago-jago ini lebih diperbaiki lagi untuk biar para wisatawan nanti lebih gampang menuju ke tempat situsnya. Karena satu-satunya yang perlu kita baguskan dulu kan jalannya dulu gitu. Jadi kami berharap sih segala akses menuju ke tempat situs cagar budaya ini ya diperbaiki dulu. Tahun depan, para arkeolog akan melanjutkan ekskavasi untuk memperkuat temuan yang sudah ada. Segala usaha untuk merekonstruksi peradaban situs Bongal akan sia-sia jika masyarakat tidak ikut serta dalam melindungi kawasan situs. Begitupun sektor wisata yang akan dibangun diharapkan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Desa Jago-Jago. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.